Halo semuanya, selamat datang di channel IQS bersama Alin di sini. Ketika kalian membeli sebidang tanah, segeralah mengurus dokumen kepemilikan sementara menjadi sertifikat tanah. Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas tanah yang dimiliki. Memiliki dokumen legalitas tersebut berarti Anda memiliki bukti terkuat atas penguasaan lahan. Tentu saja kepemilikan sertifikat tanah harus dibuktikan dengan benar. Maka dari itu pembuatannya pun sangatlah penting. Pengurusan sertifikat tanah dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Anda bisa mendapatkannya secara mandiri atau meminta bantuan PPAT. Adapun panduan rinci mengenai cara membuat sertifikat tanah secara mudah dan cepat akan saya bahas setelah yang satu ini. Sebelum membuat sertifikat tanah, Anda memerlukan sejumlah dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi. Di antaranya yang pertama yaitu identitas diri berupa KTP dan kartu keluarga. Kemudian yang kedua fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kemudian yang ketiga surat pelunasan pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahunan ya, SPPT atau PBB. Kemudian yang keempat sertifikat asli hak guna bangunan SHGB. Kemudian yang kelima akte jual beli AJB. Kemudian yang keenam fotokopi izin mendirikan bangunan atau IMB. Kemudian yang ketujuh surat pernyataan kepemilikan lahan. Selain itu ada pula syarat dokumentasi bagi masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah atau GIRIK, seperti yang pertama fotokopi GIRIK atau letter C yang dimiliki. Kemudian yang kedua akte jual beli tanah ya. Kemudian yang ketiga surat riwayat tanah. Dan yang keempat surat pernyataan tidak sengketa. Nah, setelah melengkapi sejumlah syarat yang telah saya sebutkan tadi, saatnya membuat sertifikat tanah yang bisa dilakukan secara mandiri atau perorangan. Adapun tahap yang harus dilakukan untuk membuat sertifikat tanah, tahapan yang pertama yaitu mendatangi kantor BPN. Nah, tahap awal untuk membuat sertifikat tanah adalah mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Anda bisa membawa seluruh dokumen dan syarat yang berlaku, lalu mendatangi loket pelayanan sertifikat tanah. Biasanya Anda akan diminta mengisi formulir dan melakukan verifikasi dokumen. Anda pun akan mendapatkan surat tanda terima dokumen STT dan surat perintah setor SPS yang selanjutnya harus dibayarkan. Nah, biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan itu sekitar Rp50.000 ya. Tahapan yang kedua yaitu melakukan pengukuran dan pendaftaran sertifikat tanah. Ketika sudah mendapatkan permohonan membuat sertifikat, petugas ukur dari BPN akan melakukan pengukuran tanah dan memasang tanda batas tanah. Dalam proses ini, kalian diwajibkan hadir sebagai saksi. Hasil dari pengukuran akan diproses dan dilanjutkan untuk membuat surat keputusan sertifikat tanah dari kantor BPN. Adapun tarif untuk pengukuran tanah bisa Anda dapatkan dengan menghubungi langsung ke BPN via SMS atau menghitungnya dengan rincian biaya pengukuran tanah sama dengan luas tanah sampai dengan 10 hektar dibagi tarik ulur. Nah, ini contohnya sama dengan L/500 dikali harga satuan biaya khusus kegiatan pengukuran atau HSBKU ditambah Rp100.000. Nah, supaya lebih paham saya akan jabarkan perhitungannya dengan contoh kasus. Bisa dilihat di sini.
Misalnya Anda berencana membeli tanah dijual di Bali non pertanian dengan luas mencapai 500 meter persegi seharga 350 juta, maka biaya pengukuran tanahnya adalah 500 dibagi 500 dikali 100.000 ya. Kemudian ditambah 100.000 ya, sama dengan 200.000. Kemudian tahapan yang ketiga, mendapatkan surat keputusan hak tanah. Setelah keseluruhan tahap dilakukan, tunggu proses pemeriksaan tanah dari BPN. Jangan lupa cek kembali pemasangan tanda batas tanah yang telah dilakukan sebelumnya. Perlu Anda ketahui, dalam rentan pemeriksaan tanah ada biaya yang perlu disiapkan. Cara perhitungan pemeriksaan tanah, agar lebih jelas kita ambil contoh kasus yang sebelumnya, yang mana Anda membeli tanah di Bali seluas 500 meter persegi, maka hitungannya bisa kita lihat di sini. TPA sama dengan 500 dibagi 500 dikali 67.000 ditambah 350.000, berarti sama dengan 417.000. Jadi biaya pemeriksaan tanah yang harus dibayarkan yaitu 417.000. Nah, setelah semuanya jelas, Anda pun diharuskan melunasi pembayaran dan mendapatkan sertifikat tanah dari BPN. Nah, selain membuat sertifikat tanah secara mandiri, Anda bisa membuat sertifikat dengan menggunakan bantuan jasa pejabat pembuat akte tanah atau PPAT. Ini kalau kalian nggak mau repot dan mungkin kalian lagi sibuk, nggak bisa mondar-mandir ke kantor BPN. Nah, PPAT adalah pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akte otentik mengenai pembuatan hukum tertentu tentang hak atas tanah. Meminta bantuan PPAT pun cukup mudah. Anda cukup mendatangi kantor pertanahan dan berikan bukti permohonan kepada PPAT. PPAT akan menerima tanda permohonan balik nama untuk membuat sertifikat tanah yang nantinya akan diserahkan ke pembeli. PPAT akan mengganti nama penjual dengan pembeli yang baru di dalam buku tanah. Lalu sertifikat pun akan dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh kepala kantor pertanahan. Melalui bantuan PPAT, pembeli yang baru telah terbukti keabsahannya menjadi pemilik lahan yang berdasarkan hukum. Nah, jangka waktu pembuatan sertifikat tanah di berbagai daerah itu berbeda-beda, namun biasanya memakan waktu 2-3 bulan. Nah, jangka waktu ini biasanya tergantung pembuatan sertifikat tanah yang beragam serta luas tanah yang dimiliki. Jadi bermacam-macam ya. Nah, itulah cara membuat sertifikat tanah yang dapat Anda jadikan referensi. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan mungkin segini dulu pembahasan kita hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, kritik, saran tentang seputar tema kita hari ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, serta bantu kami untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya ini, karena di channel ini saya selalu memberikan info-info terupdate, tips dan trik yang bersolusi. Next video saya akan ulas cara pengajuan IMB atau izin mendirikan bangunan secara online. Oke, sebelum saya akhiri kata-kata hari ini, kesulitan dalam hidupmu tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membantumu menyadari potensi tersembunyi dari dirimu. Jangan lupa berkarya. Terima kasih telah menonton. Saya Ngurah Halid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.